Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Krisna di channel PGB Kreatif. Semenjak awal tahun 2021, harga komponen komputer itu melonjak tinggi, terutama di VGA card-nya. Banyak yang menunda untuk merakit PC di tahun tersebut. Namun di tahun 2022, harga komponen mulai turun secara perlahan, karena kesediaan chipset mulai normal dan para miners menunda untuk merakit PC mining mereka. Karena harga kripto saat ini mengalami penurunan yang cukup tinggi. Buat kalian yang merakit PC di tahun ini untuk kebutuhan editing maupun gaming, gue akan memberikan rekomendasi PC mid-high buat kalian. So jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai habis. Kali ini gue akan merakit sebuah PC mid-high menggunakan prosesor terbaru dari Intel, yakni Intel 12400 Alder Lake, yang merupakan Intel generasi ke-12. Disandingkan dengan motherboard Gigabyte B660 Aorus Pro, segmentasi rakitan ini buat kamu para editor yang menggunakan aplikasi editing video, foto, ataupun AutoCAD. Bahkan untuk gaming sekalipun. Jadi buat yang ingin merasakan performance dari Intel generasi ke-12 dengan budget di bawah 15 juta, buat kalian yang penasaran spesifikasinya apa, langsung kita lanjut aja ya. Untuk spesifikasi PC yang gue rakit kali ini sebagai berikut. Prosesornya menggunakan Intel i5 12400F Alder Lake menggunakan 6 core dan 12 thread. Memiliki sebutan King of Budget yang dibanderol dengan harga 2,7 jutaan. Adapun kompetitornya dari kubu merah yaitu AMD Ryzen 5 5600X, tetapi dengan harga yang hampir 2 kali lipat lebih mahal. Nanti gue akan lakukan pengujian pada prosesor ini untuk mendapatkan skor pada aplikasi Cinebench R23. RAM yang digunakan adalah Gigabyte Aorus 2x8GB dengan kecepatan 3733 MHz. Untuk VGA card-nya, di sini gue menggunakan Gigabyte GTX 1650 4GB yang kemarin VGA ini mencapai harga 6 juta. Dan sekarang kalian bisa dapatkan di harga 3,8 juta sampai 4,5 juta. Ya masih tergolong cukup mahal, tapi ya lebih better lah ya. SSD menggunakan Kingston M.2 NVMe 500GB. SSD ini tergolong murah, hanya dibanderol dengan harga 800.000 dengan brand yang sudah terkenal dan after sale-nya cukup baik. PSU-nya menggunakan Cooler Master Elite V3 500W dengan harga 570.000. Untuk urusan casing, gue pilih menggunakan Cooler Master MB311L dengan ukuran MATX. Gue pilih ini karena menggunakan mesh agar airflow-nya lebih baik. Dalam pembelian casing ini sudah termasuk fan 12 cm ARGB dan bisa kalian dapetin di harga 900.000. Untuk pembelian casing ini benar-benar opsional sekali, jadi buat kalian nih bebas untuk milih casing model apa dan sesuai dengan selera kalian. Terakhir, part yang paling penting, yang dimana part ini untuk menghandle semua part-part yang udah gue jelasin tadi, yakni motherboardnya. Di sini gue menggunakan Gigabyte B660 Aorus Pro. Motherboard ini rilis di awal Januari 2022 dengan menggunakan soket terbaru dari Intel LGA 1700 dan berada di level high-end series Aorus. Jika kalian menggunakan cooler prosesor untuk motherboard LGA 1700, pastikan harus compatible ya, karena di LGA 1700 ini terdapat perbedaan soket dengan generasi sebelumnya. Sebelum kita ulas motherboard ini, kita lihat dulu apa aja sih kelengkapannya. Ukuran dari motherboard ini adalah micro ATX, terlihat dari serinya yaitu B660M. M di sini ya artinya micro. Gue akan ulas sedikit tentang motherboard ini mulai dari VRM-nya. B660 Aorus Pro ini menggunakan twin hybrid VRM design yang berjalan di 12 V-core base, mampu menyediakan daya hingga 60 ampere untuk masing-masing phase-nya. Terdapat satu VCC GT 50 ampere dan satu VCC AUX dengan 6 layer PCB. Ada hal yang perlu digarisbawahi untuk overclocking RAM pada motherboard B660 ini. Karena pada praktek overclocking RAM di B660 sangat tergantung pada kemampuan eMMC prosesor yang kalian gunakan. Nah, jika dilihat kompatibelnya, overclock B660 ini mencapai 5330 Hz. Belum tentu RAM kalian akan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis itu. Sekali lagi itu tergantung dari eMMC prosesor kalian, baik seri non-K maupun seri K. Dan untuk memastikan stabilitas dan kompatibilitas part kalian, baiknya harus ada di daftar KVL masing-masing motherboard. Berbicara tentang thermal design, heatsink B660 Aorus Pro ini menutupi seluruh permukaan VRM untuk mengoptimalkan pembuangan panas yang dihasilkan.
Jika diperhatikan lebih detail, pada heatsink ini terdapat ventilasi untuk airflow yang lebih baik. Desain ini mereka sebut dengan multi-cut design. Seperti biasa, untuk motherboard high-end ini juga dilengkapi dengan timer guard pada slot SSD M.2 untuk mencegah terjadinya trolling ketika beroperasi dalam kecepatan tinggi. Interface penyimpanan B660 Aorus Pro memberikan dua slot PCIe 4.0x4 yang mendukung kecepatan SSD hingga 7000 MB per second, serta 4 buah SATA 3 dengan kecepatan 6 GB per second. Dan untuk slot ekspansinya, terdapat satu PCIe berjalan pada X16 4.0 yang sudah dilengkapi dengan armor steel untuk menahan berat kartu grafis. Dan satu lagi PCIe X16 yang berjalan di X4 untuk PCIe 3.0. Lanjut ke bagian kognitivitas. Motherboard ini sudah mengadopsi LAN dengan kecepatan hingga 2,5G, kecepatan transfer yang tinggi, sangat cocok buat kamu yang bekerja dalam satu jaringan network. Apalagi buat gaming ini mah udah lewat banget lah. Ditambah lagi dengan USB 3.2 Gen 2 Type-C, fitur yang sangat dibutuhkan oleh para editor maupun content creator ketika transfer file dari device mereka ke dalam komputer dengan kecepatan hingga 20 Gbps. Editor maupun gamers juga butuh yang namanya kualitas audio. Aorus menyematkan high-end audio capacitor dan audio noise guard untuk menghasilkan suara yang jernih tanpa terdengar noise ketika mendengarkan musik ataupun bermain game. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas konektor I/O-nya. Buat kamu yang suka bling-bling RGB, ada dua header ARGB dan RGB untuk LED strip yang bisa kamu setting melalui aplikasi RGB Fusion. 5 fan header untuk CPU, water cooling fan, dan sistem. 1 buah USB Type-C header dan pastikan caching kalian support ya. Dan terdapat key flash plus button yang memudahkan kalian untuk update BIOS. Nah, buat kalian yang belum tahu cara menggunakannya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Pada bagian terakhir motherboard ini, kita menuju ke back panelnya. Ada 4 USB 2.0, 1 HDMI dan 1 DisplayPort, 1 USB Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2, 4 USB 3.2 Gen 1, 1 RJ45 port, 1 optical SPDIF, dan audio jack. Setelah gue menjelaskan part-part yang digunakan, mari kita masuk ke video perakitannya. Pada skenario pengujiannya, gua menggunakan sistem operasi Windows 11 Professional 64-bit. Untuk melihat kemampuan prosesor ini i5 12400F karena prosesor Alder Lake disiapkan untuk Windows terbaru. Sekali lagi, prosesor i5 12400F memiliki 6 core dan 12 thread, serta 6 P-core, jadi tidak ada E-core pada prosesor ini. Sekedar info, setiap P-core memiliki 2 thread karena didukung SMT. Aplikasi yang kita gunakan adalah Cinebench R23 untuk mengetahui skor single dan multi-core-nya. Pada tabel, kita bisa melihat untuk single core-nya mendapatkan 1622 PTS dan multi-core-nya 12000 PTS. Untuk suhu idle-nya adalah 37 Celcius dan full load-nya mencapai 92 derajat Celcius. Pengujian selanjutnya mencoba tes kecepatan RAM-nya. Pada pengujian awal, RAM berjalan di 266 mAh. Gue akan coba naikkan menjadi 3200 mAh dan 3733 mAh dengan menggunakan SMP tanpa mengubah parameter apapun. Ternyata mampu mencatat kecepatan hingga 3733 mAh dengan sangat mudah. Kita akan coba lagi untuk sampai di kecepatan 4400 mAh. Ternyata masih berhasil. Dan coba lagi untuk naikkan di atas 4400 mAh. Ternyata ini nggak mau booting Windows-nya. Mungkin bisa berjalan di atas 4400 mAh, tapi dengan mengubah beberapa parameter menjadi lebih lebar. Dan mengapa RAM tidak bisa berjalan di atas 4400 mAh, meskipun di spesifikasi motherboardnya ini mampu menjalankan hingga 5000 mAh, yaitu mulai dari eMMC prosesornya, chipset dari RAM-nya, atau emang guanya yang kurang expert. Oke, kita langsung lanjut untuk pengujian berikutnya ya.
Gue juga menjalankan aplikasi editing Adobe Premiere dan merender video dengan durasi 1 menit diselesaikan dalam durasi 18 detik. Sedangkan untuk performance gaming, game Far Cry 5, game Valorant, dan PUBG, FPS yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut ini. Nampaknya banyak hal yang bisa kita bahas untuk Intel Alder Lake ini, karena adanya penggabungan core dengan teknologi hybrid. Banyak variabel untuk menganalisa performance Alder Lake ini. Intel Core i5 12400 menunjukkan performance yang sangat kompetitif dengan AMD Ryzen 5600X, yang sama-sama memiliki 6 core dan 12 thread. Menariknya di sini, harga prosesor Intel 12400F dibandingkan kompetitornya cukup lumayan jauh ya, lebih murah. Pemilihan motherboard yang tepat sangat mempengaruhi performance prosesor ini, agar tidak terjadi bottleneck. Ketika proses pengujian, Gigabyte B660 Aorus Pro mampu menunjukkan performance yang baik dan dapat menghandle kecepatan yang tinggi. Dengan heatsink VRM yang cukup besar, mampu mendinginkan VRM lebih optimal. Gigabyte B660M Aorus Pro ini dibanderol dengan harga 2,9 juta, harga yang lumayan menguras kantong. Mengingat B660 ini masih tergolong motherboard baru. Ya mungkin aja nanti di kuartal selanjutnya harganya bakal lebih turun. Bagaimana menurut kalian rakitan PC kali ini? Worth it apa enggak sih? Tentunya bakal disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ada pertanyaan bisa kalian langsung tulis di kolom komentar ya. Review kali ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Oke, sekian dulu dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!